Hai semuanya, Sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kalau kita perhatikan, pada saat kelima tersangka pembunuhan Brigadir Joshua diserahkan ke kejaksaan oleh Barreskrim, ada satu hal yang sangat signifikan berbeda, terutama untuk Putri Chandrawati. Kenapa? Kalau kalian perhatikan, Putri Chandrawati kemunculannya di beberapa kali yang terlihat di media, di sini ada hal yang berbeda. Kenapa Putri Chandrawati yang bilang kalau komentar di YouTube ataupun juga di Facebook page ini, yang bilang kok PC sekarang terlihat rambutnya lebih sleek, lebih penampilannya rapi dan juga baik dibandingkan dengan penampilan-penampilan sebelumnya. Apa menurut pandangan Anjas nih tentang strategi ini? Apakah ini strategi untuk menuju ke sesuatu hal ataukah hanya sekedar penampilan biasa aja? Menurut aku ada sesuatu hal yang menarik untuk kita bahas di sini. Tetapi sebelumnya teman-teman, aku mengingatkan jangan lupa subscribe dan juga follow Facebook page ini karena baru sekitar 33,2% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan yang lainnya segera menyusul agar aku semakin semangat untuk mengawal kasus ini hingga tuntas nanti. Langsung aja teman-teman, kalau aku perhatikan penampilan Putri Chandrawati itu dibandingkan kalau aku lihat pertama kali dia muncul. Pertama kali PC itu muncul adalah sekitar di 7 Agustus 2022 setelah terjadi pembunuhannya kan di tanggal 8 Juli 2022. Artinya hampir 1 bulan baru dia muncul. Kemudian ada berbagai macam spekulasi yang beredar di masyarakat. Apakah jangan-jangan waktu itu kenapa dia tidak berani, tidak memunculkan diri ke media massa karena dia babak belur, mukanya bengep-bengep dan sebagainya. Tetapi kalau aku cek dari jejak digital, misal dari CCTV yang diketahui ada CCTV yang terakhir kan ada Putri Chandrawati di hari kejadian di tanggal 8 Juli tersebut, CCTV yang berasal dari rumah pribadi ya, itu kan kembali pulang ke sana, itu tidak ada kelihatan bengep-bengep, babak belur, karena kalau tipikal sebagian orang berpikir kayaknya jika benar ada dugaan yang asusila ya, kan ada dua kalau kata Kapolri, asusila tersebut antara perselingkuhan ataupun juga pelecehan. Kemungkinan besar kalau terjadinya perselingkuhan, itu pasti dia babak belur oleh si Ferdy Sambo. Mungkin ada kekerasan fisik, dugaan yang dilakukan seperti itu. Tetapi dengan CCTV yang sudah beredar, apakah itu bisa menjawab? Menurut aku tidak bisa menjawab 100%. Ya, mungkin saja CCTV yang beredar itu adalah framing yang dikeluarkan dari timnya Ferdy Sambo. Dugaannya seperti itu. Kenapa diduga adalah framing? Karena bagaimana mungkin kok bisa gitu ya CCTV dari rumahnya Ferdy Sambo beredar ke masyarakat lewat pertama kali yang memunculkan adalah media dari CNN Indonesia. Dugaannya sangat kuat, itu adalah dugaan bagian-bagian fakta yang hanya diambil sepotong-sepotong untuk framing-framing yang mendukung alibinya dari Ferdy Sambo. Itu agak kecil kemungkinan untuk mengarah ke sana, kekerasan untuk si Putri Chandrawati. Secara naluri aku kayaknya agak kecil untuk arah ke sana. Tetapi yang kemungkinan kedua tentang persiapan skenario yang dilakukan oleh timnya Ferdy Sambo, kenapa Putri Chandrawati tidak muncul, tidak berbicara ke media massa, itu adalah possibility yang paling besar menurut aku. Karena kita kan ketahui ya di awal-awal kasus ini muncul, itu ada banyak sekali skenario yang selalu digaungkan oleh si Ferdy Sambo. Bahkan Ferdy Sambo menurut Pak Mahfud MD, dia ini menemui sejumlah tokoh dan juga pejabat Polri, lembaga-lembaga negara, dengan acting dia menangis, dia melakukan hal-hal yang mengindikasikan bahwa dia dizolimi gitu oleh Brigadir Joshua. Jadi manipulasi yang luar biasa. Terserah kalian percaya yang mana, cepat atau lambat kita akan segera mengetahui di persidangan nanti. Kembali mengenai dandanan ataupun juga penampilan dari Putri Chandrawati ini, kayaknya sih kalau aku lihat ya, perbandingan pertama kali di Makobrimob, kemudian yang di kejaksaan terakhir, itu jelas sangat jauh berbeda. Kalau di Makobrimob, aku melihat penampilan di sini teman-teman, itu kan lebih lusuh, matanya lebih sendu gitu kan ya. Ada yang bilang itu palsu, itu makeup doang, Anjas. Mukanya dibuat bengkak ya. Mungkin aja beneran bengkak menangis, tapi bukan berarti menangisnya karena sesuatu hal yang dugaannya adalah pelecehan, tetapi lebih karena permasalahan yang sebegitu mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia, sepertinya dia juga tidak menyangka. Kalau dibandingkan dengan penampilan dia yang terakhir, beberapa kali misal direkonstruksi ataupun juga di kejaksaan, dia lebih terlihat lebih rapi, lebih cantik lah ya kalau boleh dibilang. Ada yang berpendapat bahwa ini kayaknya menjadi salah satu
strategi yang dipakai oleh Putri Chandrawati agar meyakinkan masyarakat umum bahwa yang namanya dugaan pelecehan tersebut adalah benar. Karena PC walaupun usianya sudah 50 tahun tapi masih cantik, masih menggairahkan mungkin bagi sebagian orang. Makanya dia berpenampilan seperti ini. Karena kalau aku bandingkan pada saat dia pertama kali muncul ke media massa di depan Makobrimob tersebut, banyak yang komentar, nggak mungkin Brigadir Joshua akan memilih perempuan parubaya dengan penampilan yang A, B, C, dan D, intinya lebih ke negatif. Itu katanya nggak mungkin. Nah, tetapi dengan munculnya Putri Chandrawati, rambutnya selik, kemudian lebih rapi, walaupun dia pakai baju tahanan juga lebih match and match-nya cukup baik. Di sini aku melihatnya, itu mulai banyak yang berpikir, ya bisa aja terjadi. Bahkan ada salah satu pendeta gitu kan, yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yang dia pun juga sangat yakin bahwa apa yang disampaikan Putri Chandrawati tentang peristiwa di Magelang, itu adalah kebenaran. Dan pendeta tersebut mengatakan bahwa dia mengingatkan ayah dari Brigadir Joshua, dikatakan bahwa Anda tidak ada di lokasi kejadian, yang ada itu adalah Ibu Putri. Jadi percayalah, nggak mungkin Putri Chandrawati berbohong. Ada banyak orang yang melihat. Well, bagi aku pribadi, aku tidak percaya dengan keterangan pendeta tersebut. Yang intinya pendeta tersebut yakin bahwa Putri Chandrawati telah dilakukan perkosaan ataupun juga pelecehan di Magelang di tanggal 7 Juli 2022 tersebut, sehari sebelum terjadinya pembunuhan itu. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Ayah dari Brigadir Joshua pun juga sudah membantah berkali-kali, tetapi aku nggak tahu, terlepas kalian pro dan kontra, bagi aku pribadi, langkah yang diambil Putri Chandrawati pada saat dia tampil ke media massa, itu semuanya sudah ada kayak konsultannya. Bahkan, tidak hanya ngomongin Putri Chandrawati, dari Ferdy Sambo sendiri, dari penyerahan barang bukti dan juga tersangka dari Bareskrim ke Kejaksaan yang lalu, itu yang berbicara ke media massa itu hanyalah Ferdy Sambo. Aku sangat yakin Ferdy Sambo memang sudah meminta request ke penyidik, dugaannya seperti itu. Dia ingin berbicara ke media massa. Ini bukan tuntutan dari penyidik ataupun juga kejaksaan. Karena apa? Kalau seandainya memang itu adalah tuntutan dari kejaksaan atau penyidik, pasti yang berbicara itu nggak cuma Ferdy Sambo, tetapi adalah keempat tersangka lainnya juga akan berbicara. Tetapi kan ini berbeda, karena Ferdy Sambo itu punya misi apa yang ingin disampaikan ke media massa. Kita melihat bahasa tubuh dari Ferdy Sambo selama dilakukan wawancara singkat tersebut, ya, itu kan sangat mepet sekali. Dia terlihat lemah, terlihat pasrah, dia terlihat tidak ada nada tinggi. Bahkan pada saat dia lagi ngomong, wartawan-wartawan pada teriak-teriak karena nggak mendapatkan suaranya dengan clear. Itu Ferdy Sambo tetap ngomong dengan suara rendah, dan sepertinya Ferdy Sambo cuma mau ngomong hanya ke media-media tertentu aja lebih dekatnya. Karena aku yakin pada saat wartawan datang ke pengadilan negeri, di kantor kejaksaan kemarin itu pasti juga memakai seragam. Nah, kayaknya Ferdy Sambo juga menaruh kekesalan kepada sejumlah media, makanya dia pada saat ngomong itu bukan di posisi yang lagi bener-bener PW lah, atau posisinya itu bagus agar semua media bisa mendapatkan suaranya dengan jelas. Tetapi ini adalah bahasa tubuh juga, berusaha sinyal yang disampaikan oleh Ferdy Sambo, dia menyimpan kekesalan kepada sejumlah media. Ya, hal yang wajar dengan pro dan kontra, dan kita juga nggak boleh mengambil remeh bahwa yang dilakukan Ferdy Sambo adalah benar. Harusnya sih Ferdy Sambo memang berbicara ke media massa tuh secara utuh kalau memang dia pengen menyampaikan hal tersebut, karena menurut aku ya itu adalah salah satu fungsi pers, ya, media gitu. Jadi mata masyarakat untuk mengawal kasus ini. Ada kekesalan memang dari Ferdy Sambo ke sejumlah media, makanya dia ngomong ke media tertentu aja. Dan aku melihatnya kayaknya media yang mendapatkan suara bagus itu bukan media yang TV berita, ya, lebih ke TV-TV ya memang swasta tapi bukan berita. Aku melihatnya di sini. Itu adalah my personal judgment. Yang dikatakan Ferdy Sambo juga sama. Ini adalah sebuah framing menurut aku yang berusaha dibangun. PC membangun dengan bahasa tubuh. Kita melihat ada beberapa foto yang memang sengaja disebarkan ke media massa, tetapi juga dari Ferdy Sambo juga membuat strateginya
bahasa tubuh plus juga dengan bahasa kata-kata. Saya lakukan semua ini karena kecintaan saya kepada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Kabar yang saya terima sangat menyakitkan hati saya. Saya sangat menyesal, sangat emosi saat itu. Saya siap untuk menjalani proses hukum. Istri saya tidak bersalah dan tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Joshua. Terima kasih. Tapi keluarga dari Brigadir Joshua sudah tegas mengatakan kalau ngomongin masalah maaf-maafan itu nanti deh setelah proses hukumnya selesai. Dan proses hukum juga ini aku masih menjadi hal yang ngeri-ngeri sedap. Maksudnya gimana? Kalau dari kejaksaan aku melihat dari sejumlah interview dikatakan bahwa ya kemungkinan besar sidangnya akan terbuka, tetapi yang menentukan sidang itu terbuka atau tertutup itu adalah dari hakim nanti. Tetapi kalau aku bisa prediksi, kemungkinan besar ini ada bagian sidang yang terbuka, ada bagian sidang yang tertutup. Karena secara aturan juga memang untuk urusan sidang tentang anak-anak atau yang berbau asusila ataupun juga sidang yang menyangkut keamanan negara itu memang harus tertutup. Tetapi mudah-mudahan ya, aku berharap, masyarakat juga banyak berharap agar seluruh sidangnya itu 100% terbuka. Karena dengan cara ini bagi aku menilainya salah satu strategi dari kepolisian agar bisa membersihkan nama baik kepolisian. Gak hanya kepolisian aja sih, jaksa pun juga iya, hakim pun juga iya, sama di pengadilan. Karena yang tersangkut dugaan ada beberapa kasus korupsi ataupun juga penyuapan kan tidak hanya oknum-oknum polisi. Kejaksaan apakah ada? Ya, kalian bisa cek di Google. Begitupun juga dengan hakim, kalian juga bisa cek di Google tanpa perlu aku menyebutkan oknum-oknum yang berada di lembaga-lembaga penegak hukum tersebut. Mudah-mudahan sidangnya 100% terbuka agar bisa menunjukkan ke masyarakat, yes, memang Indonesia bukanlah ideal untuk melihat hukuman itu yang kayaknya keadilan ditegakkan, tetapi ini bisa menjadi salah satu kontribusi untuk membersihkan lah ya lembaga-lembaga hukum kita dari oknum-oknum yang nggak benar. Kita kritisi, tetapi kita juga nggak boleh apatis. Karena kalau nggak ada polisi, nggak ada jaksa, nggak ada hakim, lantas kita mencari hukuman kemana? Masa hukum karma atau hukum dengan Tuhan itu kan bisa didapatkan nanti setelah kita meninggal dunia. Jadi that's the point yang bisa aku update untuk kasus dari Brigadir Joshua ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar aku semakin semangat untuk kawal kasus Brigadir Joshua hingga tuntas hingga putusan di persidangan nanti. Sampai ketemu lagi, kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.